Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana? Sehat kan ya? Sehat dong, jangan sakit-sakit, masih semangat menjalani PPKM di rumah. Tenang, Parko akan menghibur kaulah muda dan kaulah tua dengan mereview film bergenre drama survival yang berjudul Swept Away. Film ini dirilis pada tahun 2002 besutan sutradara Guy Ritchie, mengisahkan tentang satu perempuan tajir dan manja yang terjebak di sebuah pulau terpencil bersama seorang nelayan miskin. Kira-kira gimana ya ceritanya? So daripada lama, mending kita masuk aja ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus ke seorang wanita kaya dan terkenal bernama Amber Layton yang sangat manja dan juga angkuh. Apapun yang dilihat tidak sesuai dengan standarnya, Amber akan marah. Ia adalah istri dari seorang direktur sebuah perusahaan besar bernama Tony yang selalu saja memberikan apapun yang diinginkan istrinya. Di suatu waktu, Tony mengajak Amber berlibur ke Italia untuk pergi ke tengah laut dan menyewa sebuah kapal pesiar yang tidak terlalu mewah. Your idea to try something new. Karena Tony sesekali ingin membuat Amber bersyukur atas apa yang ia berikan selama ini. Namun nampaknya Amber nggak suka menaiki kapal pesiar tersebut sebab kapal itu terlihat kecil dan murahan. This is your cabin, sir. No, I'm sure we'll make do. Thank you. Well, that shall be all. My name is Giuseppe. Di sana Amber lagi-lagi bersikap angkuh kepada salah satu kru kapal bernama Giuseppe karena ia memberikan Amber peralatan olahraga yang tidak bagus. Your gym, madam. I was pretty understanding, actually. Giuseppe adalah seorang nelayan, tapi lantaran ada sedikit masalah dengan kapalnya, dia harus bekerja di kapal pesiar untuk sementara agar bisa mengumpulkan modal untuk membangun kembali kapalnya. Kepribadian Giuseppe sangatlah liberal. Dia berpikir bahwa semua manusia mempunyai hak untuk kebebasan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap Amber terhadap Giuseppe. Apapun yang dikerjakan Giuseppe, Amber tidak menginginkannya. Bahkan Amber berkata bahwa ikan tangkapan Giuseppe tidak segar serta bau busuk, sama seperti bau badan Giuseppe. This fish is bad. It's off. He needs a doctor. A checkup from the neck up. You fucking take it up. Alhasil keesokannya Amber pergi berbelanja ikan segar sendiri. Tetapi juru masak kapal pesiar malah memberikan ikan busuk hasil tangkapan Giuseppe untuk kemudian dimakan Amber di meja makan. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Amber memakan ikan busuk itu sambil berkata bahwa ini ikan segar. That's what I call fish. Yes. Dan bukan ikan busuk yang ditangkap oleh Giuseppe kemarin. Amber selalu merasa satu tingkat lebih tinggi dari yang lain. Ia tidak pernah menghargai dan memandang baik orang biasa seperti Giuseppe. Karena Giuseppe ia bayar. Giuseppe harus mematuhi setiap perintah dari Amber. Oh, that's disgusting. Really? I hope I haven't hurt your feelings. Feelings? Let us. See, you've got your dancing shoes on. 1, 2. Oh, Namun pembalasan terjadi begitu cepat. Di saat Amber meminta Giuseppe untuk mengantarnya ke tengah laut menggunakan rakit untuk mencari udara segar, rakit mereka tiba-tiba mogok. Dan sialnya lagi ketika Giuseppe ingin menembakkan pistol suar, Amber merebutnya hingga terjadilah sedikit pertengkaran yang membuat rakit mereka bocor. Shoot! Give it to me. Give it to me. I know what Sampai akhirnya mereka berhari-hari hanyut di hamparan laut yang luas. Pada esok harinya mereka melihat ada sebuah daratan dan memutuskan untuk mendarat di sana. Begitu sampai, sifat angkuh Amber kembali muncul. Dia mulai mengoceh tanpa henti. Ia juga akan mencari pengacara untuk menuntut Giuseppe. Akan tetapi di pulau terpencil seperti ini, jangankan dapat sinyal buat nelpon, bahkan bayangan orang sekalipun gak bisa mereka lihat. Oh, madam, is it now, huh? Changed our tune, forget about me? No chance, sailor. Nah, di sini Amber yang pada dasarnya nggak punya kemampuan bertahan hidup, kelaparan dan terluka. Sebaliknya, Giuseppe yang sudah jadi nelayan selama bertahun-tahun dengan mudah bisa mencari makanan dan air untuk minum. Ibaratnya, Giuseppe merasa nyaman seperti ada di rumah. I'll have you arrested.
Keseharian Amber di pulau terpencil tersebut diwarnai dengan segala perintah oleh Giuseppe, dari mulai mencuci pakaian sampai menamparnya jika Amber menolak perintahnya. Bahkan saking inginnya Giuseppe balas dendam, ia meminta agar Amber jangan memasuki sebuah pondok yang dia temukan di pulau itu dengan alasan bisa merusak reputasinya. Ini sih the real comeback namanya. Lanjut. I'm now the master. Where do you think you're going? Who is this Pepe, eh? I want you to say thank you, Master, for the privilege. Singkat waktu, Giuseppe yang bosan meminta agar Amber menari tarian panas. Awalnya Amber menolak, namun lantaran terus dipaksa dan ditampar oleh Giuseppe, Amber pun mau. I can feast on you for a week. You're hurting me. Move. Come on to my house, ma. Come on to my house, my house. Kehidupan mereka yang terus saja berdua membuat perasaan cinta mulai timbul dari keduanya. Perlahan tapi pasti, Amber yang tadinya enggan diperintah oleh Giuseppe, kini mulai mematuhinya. Begitupun dengan Giuseppe yang selalu bertindak kasar terhadap Amber, kini menjadi pria yang romantis dan sering bercanda. Go! Shout! Shout! Somebody help! Vixen. Run. Satu orang pria dan wanita dalam pulau terpencil yang sama, lambat laun mulai bergantung satu sama lain. Amber mulai membantu Giuseppe untuk menangkap ikan sekaligus tidur bersama di pondok yang kemarin ditemukan oleh Giuseppe. Dan ya, kalian tahu, pria dan wanita tidur di ranjang yang sama, ya udah pasti surga dunia. Mereka menari di bawah sinar mentari layaknya sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu. Amber yang dulunya wanita kaya sekaligus angkuh, kini mulai terbiasa menjalani hidup dalam kesederhanaan dengan kebahagiaan cinta alami yang diberikan oleh Giuseppe. Someone younger. Someone prettier. What's trying to look younger and thinner? Would you really be interested in me if you had a choice? Tapi di tengah kebahagiaan, Amber tiba-tiba aja melihat ada kapal yang tidak jauh dari pulau. Anehnya Amber tidak teriak minta tolong. Dia malah memilih bersembunyi di balik batu. Sudah jelas bahwa Amber nggak ingin pergi dari pulau tersebut. Karena di pulau itulah dia tidak tergoda oleh kemewahan bejatnya dunia luar. Ditambah lagi, Amber mendapatkan cinta murni dan tulus dari Giuseppe. I don't want a girl. I'm a man. And a man wants a woman. Malamnya Amber lebih memilih untuk tidak memberitahu perihal kapal yang ia lihat tadi. Ia malah bertanya kepada Giuseppe, jika mereka pergi dari pulau ini, apakah Giuseppe akan tetap mencintainya? You don't have to compete with 18-year-olds. Spontan saja Giuseppe memeluknya dengan hangat sambil berkata bahwa cinta mereka akan abadi. Think of you. So you can never enjoy the moment. I don't want. Namun apa daya, esok harinya Giuseppe melihat kapal yang gak jauh dari pulau. Tak butuh waktu lama, dia menghampiri kapal itu untuk meminta pertolongan. Walaupun sempat ada sedikit perdebatan dengan Amber, sebab ia khawatir hal yang ia takutkan akan terjadi, yaitu perpisahan antara mereka. I've never been happier in my life. We were meant to be together, you said so. I have to know. I want to know if the wife of a rich man. Benar saja, baru tiba di kapal, teman Amber dengan cepat menyadarkannya sekaligus memberitahu bahwa suaminya menghabiskan banyak uang untuk mencari Amber selama dia hilang. Dan ketika ia tiba di dermaga, suaminya langsung memeluk Amber dengan erat. Di saat yang bersamaan, Giuseppe melihat hal tersebut. Spontan saja Giuseppe malamnya menelpon Amber untuk mengatakan bahwa ia menyesal telah pergi dari pulau terpencil yang mereka sebut surga. Amber pun tidak bisa berbuat apa-apa lantaran sudah terlanjur sayang dengan suaminya. Walaupun di sisi lain ia sangat mencintai Giuseppe. I love you too, my darling. They didn't tell me. Tell me what to do and I'll do it. Giuseppe pun tak mau menyerah. Ia ke hotel tempat Amber dan suaminya menginap. Di sana dia memberikan surat dan cincin. Tapi sayang, suaminya Amber mengetahuinya. Lantas ia membayar pelayan untuk segera membuang surat itu. Padahal di surat itu sudah tertulis tempat Giuseppe menunggu Amber untuk melarikan diri.
Namun setelah Giuseppe menunggu sekian lama, Amber gak kunjung datang. Sontak ia pun berlari menghampiri Amber yang hendak meninggalkan Italia menggunakan helikopter. Tapi semua sudah terlambat. Pasangan dari dua kelas yang berbeda ini pada akhirnya tidak bisa menyatukan cinta mereka dan mengubur cinta alami mereka dalam-dalam. Sungguh akhir yang sangat membawangkan. Jadi inti dari film ini ialah tentang dua orang berbeda kelas yang tersesat di pulau terpencil sampai akhirnya saling jatuh cinta. Namun apa daya, karena perbedaan harta, cinta mereka harus diakhiri dengan pahit. Dan film pun habis.